sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas bisa memimpin berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Tidak. Sekarang Ibu mau bertanya, anak-anakku berasal dari mana saja ini? Saya Bu, saya dari Gorontalo. Saya Bu dari Bali. Saya juga dari Bali, Bu. Yang dari Bali ada kebudayaan apa saja? Ada ogo-ogo, tari keca, dan upacara ngaben. Kalau upacara ngaben itu biasanya dilaksanakan ketika kapan? Ketika ada pemakaman. Baik. Baik, tahu tidak mengapa upacara ngaben itu dilaksanakan? Mensucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal. Kemudian ketika upacara ngaben, siapa saja sih yang terlibat? Sanak keluarga dari kerabat dekat, Bu. Ketika kamu menyaksikan upacara ngaben itu, bagaimana perasaanmu? Ikut sedih, Bu. Jadi itu tadi salah satu contoh kebudayaan yang ada di Indonesia sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Dan diharapkan setelah anak-anak belajar materi ini, anak-anak dapat menghargai setiap perbedaan yang ada pada individu. Anak-anak, setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Ada anak tahu lewat. Sekarang, adakah yang tahu apa makna dari video tadi? Saya tahu, Bu. Ada yang mengejek temannya karena gendut, Bu. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan, karena walaupun mempunyai perbedaan fisik, kita semua harus saling menyayangi. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Seruni. Jadi, betul ya anak-anak yang dikatakan oleh Seruni bahwa dalam video tadi, kita itu tidak boleh mengejek satu sama lain. Jadi, kita seharusnya saling menghargai teman kita walaupun teman kita itu memiliki banyak perbedaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Ini kelompok Sumatera. Ini kelompok Jawa. Kelompok Sulawesi. Kelompok Kalimantan. Dan terakhir ada kelompok Papua. Ini langsung dipakai ya. Di sini Ibu juga ada media dan juga LKPD yang harus anak-anak kerjakan secara berkelompok nanti ya. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bermain ular tangga multikultur. Untuk cara bermainnya sama seperti jika anak-anak bermain ular tangga pada umumnya. Tapi di permainan ini terdapat yang namanya kartu aktivitas. Jika pion berhenti pada kotak yang berwarna biru, maka anak-anak juga harus mengambil kartu aktivitas yang berwarna biru. Sedangkan ketika pion berhenti pada kotak berwarna pink, maka anak-anak juga harus mengambil kartu aktivitas yang berwarna pink juga. Kemudian, di setiap kartu aktivitas itu terdapat gambar. Dan di sini, jika anak-anak perhatikan ada gambar kotak-kotak kecil. Nah, ini nanti gambar yang harus kalian scan menggunakan aplikasi yang sudah ada di ponsel anak-anak sekalian. Jadi di sini Ibu akan mencontohkan cara penyekenan gambarnya. Kalian masuk ke aplikasi, kemudian klik mulai. Lalu klik logo kamera yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian arahkan kamera pada gambar yang ada di kartu aktivitasnya. Jadi nanti anak-anak tinggal membaca materi ataupun kuis yang ada di kartu ini. Kemudian selama anak-anak bermain, nanti setiap kelompok juga harus mengerjakan LKPD. Untuk cara pengerjaannya, di sini ada 2 soal.
Soal pertama, anak-anak diminta menuliskan perbedaan yang kalian temukan, entah itu perbedaan fisik maupun non-fisik. Kemudian, yang nomor 2, anak-anak menuliskan sikap apa yang anak-anak ambil ketika mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Dan untuk jawabannya nanti, bisa langsung dituliskan pada kolom yang sudah Ibu sediakan. Untuk pengerjaan LKPD dan juga cara bermainnya, apakah anak-anakku sudah mengerti? Laki-laki itu mau boneka. Anak-anakku sekalian, setelah bermain, sekarang Ibu minta ada satu perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Coba kelompok siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Silakan kelompok Sumatera. Setelah bermain luar tangga, tuliskan apa yang kalian dapatkan mengenai keragaman fisik dan non-fisik yang kamu temukan pada kartu aktivitas. Yang kelompok kami dapatkan yaitu 1. Ras adalah pengelompokan berdasarkan karakteristik fisik seperti bentuk tengkorak, kepala, struktur rambut, warna kulit, dan bagian-bagian fisik lainnya. 2. Rumah adat Padang atau yang biasa disebut rumah gadang merupakan rumah tradisional adat Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. 2. Kemudian sikap apa yang dapat kalian lakukan setelah mengetahui perbedaan keragaman fisik dan non-fisik tersebut? Jabarkan sesuai pemahamanmu. Dari perbedaan tadi, kita harus menghormati perbedaan yang ada. Anak-anakku sekalian, dari presentasi kelompok Sumatera, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Kalau ras itu termasuk keberagaman bersifat apa? Ras termasuk keberagaman fisik. Bagus sekali presentasi dari kelompok Sumatera. Kita beri tepuk tangan semuanya. Bagaimana anak sekalian? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sebelum Ibu tutup, apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Kita tadi sudah belajar banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Betul ya anak-anak, jadi Indonesia itu memiliki banyak sekali kebudayaan. Tadi ada kebudayaan yang pertama apa? Yang bersifat fisik. Contohnya kalau yang bersifat fisik tadi seperti apa? Ras, rambut, kemudian warna kulit, betul. Apa lagi? Baju. Badan. Baju. Kemudian sifat yang kedua apa? Yang fisik. Contohnya seperti apa? Ada. Betul sekali ya anak-anak. Setelah ini Ibu minta anak-anak sekalian untuk mengerjakan soal evaluasi menggunakan word. Jadi anak-anak tinggal men-scan barcode yang sudah Ibu siapkan di layar PowerPoint. Begitu ya? Paham? Bagi anak-anakku yang masih ada di urutan bawah, artinya besok anak-anak harus belajar lebih giat lagi. Begitu ya? Ya. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap setelah kalian belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, kalian bisa menghargai satu sama lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang toleran. Baik, untuk minggu depan, kita akan belajar bersama-sama mengenai norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi, anak-anakku bisa membaca buku paketnya terlebih dahulu pada halaman 67. Begitu? Paham? Paham. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silakan bisa memimpin berdoa. Doa mulai. Terima kasih anak-anakku. Sampai bertemu minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.